Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasol, NIM L1 Channel 2310117, Prodi Sosiologi Fakultas Hukum. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mencoba untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, realitas, pengetahuan, nilai-nilai, dan banyak lagi. Filsafat berusaha untuk memahami yang lebih mendalam dan rasional tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Kegunaan ilmu filsafat terletak pada kemampuannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Filsafat membantu kita dalam merumuskan argumen yang kuat, mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasar, memahami perspektif-perspektif yang berbeda, dan mencari makna hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan pemikiran filosofis dengan cara mempertanyakan asumsi, mengajukan pertanyaan kritis tentang keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan kita sendiri serta orang lain. Berpikir rasional, menggunakan logika dan analisis untuk memahami situasi dan masalah yang dihadapi, memahami perspektif, mempelajari sudut pandang orang lain, dan mencoba memahami alasan di balik pandangan mereka. Membangun argumen, menggunakan prinsip-prinsip logika dan rasionalitas dalam membangun dan mempertahankan argumen. Filsafat mungkin sulit dipahami oleh sebagian orang karena sifatnya yang abstrak dan kompleks. Filsafat seringkali mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang pasti dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang dianggap jelas oleh sebagian orang. Setelah itu, istilah-istilah teknis dan konsep-konsep filosofis yang digunakan dalam filsafat juga dapat membingungkan bagi mereka yang tidak terbiasa. Untuk memahami filsafat dan memahamkan filsafat kepada orang lain, penting untuk kita mempelajari dasar-dasar filsafat, memahami konsep-konsep filosofis dasar dan metode-metode berpikir dalam filsafat. Menggunakan contoh konkret, mengaitkan konsep filosofis dengan contoh-contoh nyata atau situasi kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami. Berdiskusi dan bertukar pikiran, melibatkan diri dalam diskusi dengan orang lain yang tertarik pada filsafat, serta membaca dan mempelajari pemikiran filosofis dari berbagai sumber, menghubungkan dengan kehidupan nyata, menunjukkan relevansi dan aplikasi pemikiran filosofis dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk membantu orang lain memahaminya. Ilmu dan pengetahuan memiliki perbedaan dalam konteks penggunaannya. Ilmu merujuk pada metode ilmiah yang sistematis dan empiris untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan tentang fenomena alam dan dunia sosial. Ilmu berfokus pada pengamatan, pengukuran, pengujian, dan pengembangan teori berdasarkan bukti empiris. Sedangkan pengetahuan mencakup segala jenis pemahaman, informasi, dan keyakinan tentang sesuatu. Ini bisa didasarkan pada pengalaman pribadi, otoritas, atau dedukasi logis, dan tidak selalu terikat pada metode ilmiah. Filsafat ilmu adalah subdisiplin filsafat yang mempertanyakan asumsi, metode, dan sifat ilmu itu sendiri. Filsafat ilmu berusaha untuk memahami sifat pengetahuan ilmiah, penalaran ilmiah, dan batas-batas keilmuan. Sementara itu, ilmu berfokus pada pengembangan pengetahuan melalui metode ilmiah. Tidak ada aliran filsafat tunggal yang secara mutlak benar atau salah. Aliran-aliran tersebut muncul karena perbedaan pemikiran dan pendekatan terhadap hakikat sesuatu. Setiap aliran memiliki kontribusinya sendiri terhadap pemahaman manusia tentang dunia. Misalnya, rasional 4. Tidak ada aliran filsafat yang dianggap mutlak benar atau salah. Setiap aliran memiliki kontribusinya terhadap pemahaman manusia tentang dunia. Seperti rasionalisme, aliran ini menekankan pentingnya akal budi dan pemikiran rasional dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme cenderung mengedepankan dedukasi logis dan penalaran a priori untuk mencapai kebenaran. Empirisme menekankan pentingnya pengalaman dan observasi dalam memperoleh pengetahuan. Aliran ini menganggap pengalaman sumber utama pengetahuan dan menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengujian. Materialisme berpendapat bahwa hanya materi yang merupakan substansi dasar dunia dan segala fenomena dapat dijelaskan melalui proses material yang terjadi di alam. Idealisme berpendapat bahwa realitas sebenarnya terletak pada pemikiran dan ide. Menurut pandangan ini, ide dan pemikiran menjadi kenyataan yang lebih fundamental daripada materi. Positivisme menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengetahuan yang dapat diamati secara empiris. Positivisme menolak spekulasi metafisik dan berfokus pada fakta yang fenomena empiris. Pragmatisme menekankan pentingnya praktik dan konsekuensi dalam menentukan kebenaran. Aliran ini menekankan bahwa suatu gagasan atau kepercayaan harus diuji melalui pengalaman dan dapat diterapkan secara praktis.
Sekularisme adalah pandangan yang memisahkan urusan dunia, agama, dari urusan politik dan masyarakat. Pandangan ini menekankan pemisahan gereja dan negara serta kebebasan beragama. Setiap aliran memiliki argumen dan pendukungnya sendiri. Pemilihan aliran filsafat yang dianggap benar atau salah tergantung pada perspektif individu dan preferensi teoritis yang mendasarinya. Pentingnya untuk diingat bahwa filsafat adalah subjek yang kompleks dan terus berkembang, dan sering kali terdapat perbedaan dan kontroversi di antara para filsuf mengenai berbagai aliran dan pandangan tersebut. Hubungan antara filsafat dan agama telah menjadi topik dan kompleks kontroversial selama berabad-abad. Pendapat mengenai hubungan ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu. Berikut adalah beberapa pendapat yang mungkin. Jadi ada beberapa pendekatan dalam memahami hubungan antara filsafat dengan agama, yaitu konflik. Beberapa pandangan filsafat dan agama dapat bertentangan satu sama lain, terutama dalam hal keyakinan fundamental atau pandangan tentang realitis. Ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antara filsafat dan agama. Komplementer. Beberapa orang melihat filsafat dan agama sebagai saling melengkapi. Mereka percaya bahwa kedua bidang ini dapat memberikan sudut pandang yang berbeda, namun saling menguntungkan dalam memahami kehidupan dan eksistensi manusia. Sinkretisme dapat menyatukan elemen-elemen filsafat dan agama ke dalam satu pendekatan yang komprehensif. Mereka berupaya memadukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari kedua bidang untuk mencapai pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.